Beberapa waktu lalu, Badan Standarisasi Nasional menerbitkan Aturan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada masker kain yang kini banyak dijual oleh pedagang. Penerapan SNI pada masker kain bertujuan agar pedagang tidak sembarangan menjual jenis masker dan meminimalisir penularan virus corona. Badan Standarisasi Nasional menerapkan batas lapisan kain pada masker minimal 2 lapis dan menyarankan masyarakat agar tidak menggunakan masker kain 1 lapis seperti masker scuba. Komite Teknis Tekstil dan Produk Tekstil yang menyusun SNI masker dari kain ini juga menetapkan penggolongan masker-masker ke dalam 3 tipe. Ada tipe A yang untuk penggunaan umum, kemudian tipe B yang untuk filtrasi. Rekomendasikan agar masker dari kain itu yang digunakan adalah yang terdiri dari 2 lapis. Perlu dibuktikan hasil-hasil pengujian di laboratorium terhadap materialnya, terhadap kainnya. Aturan SNI pada masker berdampak pada penurunan omset pedagang masker jenis scuba. Pedagang pun mulai kebingungan lantaran stok masker scuba masih banyak sedangkan penjualannya semakin berkurang. Kini masyarakat mulai beralih ke masker kain 3 lapis dan masker medis. Dalam sehari, pedagang bisa menjual 100 lusin masker kain 3 lapis dan 20 kotak masker medis. Inilah masyarakat gitu. Sekarang masker scuba aja udah nggak boleh katanya. Ya sekarang suruh pakai masker sensi. Orang-orang pedagang kecil yang jual masker kembali lagi dan pakai itu masker sensi. Kayak masker sensi kan banyak ininya mereknya. Ya orang pedagang kecil pada jualan lagi pakai masker sensi karena scuba katanya nggak boleh. Kalau yang masker scuba mungkin kita jadikan untuk disimpan aja kali Pak ya. Yang kita kejar sekarang kan lagi masker yang lagi laku, masker kain, masker 3 lapis aja gitu. Masyarakat beralih dari masker scuba karena harga masker 3 lapis dan masker medis kini sudah terjangkau. Harga satuan masker kain 3 lapis kini dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Sedangkan masker medis jenis masker bedah dijual seharga Rp40.000 hingga Rp55.000 per satu kotak yang berisi 50 buah. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kembali mengingatkan masyarakat agar memisahkan masker medis secara khusus sebelum membuang ke tempat sampah. Kembali melonjaknya penggunaan masker medis di kalangan masyarakat memungkinkan timbulnya masalah baru, yaitu banyaknya limbah masker medis di tempat pembuangan akhir. Kalau Anda menggunakan masker kain, jangan lupa selalu menggunakan masker kain yang bersih. Dan kalau kita selesai menggunakannya, langsung dicuci. Jangan dipakai berulang-ulang sampai berhari-hari. Kalau kita menggunakan masker medis, seperti masker bedah, seperti saya pakai ini, atau masker N95, masker KN95, maka pastikan masker tersebut dibuang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan kembali. Dan kalau kita menggunakannya untuk tindakan medis, misalnya di rumah sakit, maka pembuangannya harus sesuai dengan pengelolaan limbah rumah sakit. Karena ini juga potensi untuk menularkan kalau kita buang sembarangan. Fikri Aditama, Serolino Lamba, DAI TV.